Oke, soal pertama ini bisa dibaca ya, ada suatu reuni matematikawan Yogyakarta dihadiri 650 mahasiswa. Dan pertanyaannya, untuk suatu bilangan asli n, apakah kita bisa membentuk sebanyak n kuadrat kelompok yang memiliki ketentuan berikut ya? Ada tiga. Pertama, kelompoknya itu harus beranggotakan n plus 1 mahasiswa. Yang kedua, setiap mahasiswa, jadi ada 650 ya, dia harus menjadi anggota tepat dari tepat n kelompok, dan terakhir tidak boleh ada dua mahasiswa yang menjadi anggota kelompok dari dua kelompok yang sama. Jadi kita diminta menentukan n, di mana n kuadrat tadi adalah kelompok, adalah banyaknya kelompok dengan ketentuan yang tiga ini. Nah, walaupun ini tampaknya bisa diselesaikan dengan aljabar biasa, perhitungan biasa, tapi ternyata penyelesaian itu juga bisa digunakan dengan menggunakan inspirasi yang ditemukan dari geometri Euclid di topik geometri hingga yang sudah kita pelajari. Dan ini jawabannya langsung ya. Kita bisa membentuk sebanyak 25 kelompok jawabannya. Di mana N itu adalah 25 atau 5 kuadrat ya. Dan kalau kita lihat penjelasannya dengan geometri Euclid 2 dan 25 kuadrat itu, kita ketahui dia memiliki 5 kuadrat dikuadratkan titik. Jadi ada 625 titik dengan jumlah banyak garisnya itu juga menggunakan rumus dia Pn kuadrat ditambah Pn. Pn dalam hal ini adalah 5 kuadrat ya. Total ada 650 garis. Jadi anggap tadi banyaknya mahasiswa itu 650 adalah banyaknya garis, dan banyaknya kelompok ini banyaknya maaf, banyak kelompok itu banyaknya titik 625 dan 650 itu. Nah, kalau kita asumsikan titik sebagai kelompok dan dibentuk yang akan dibentuk dan garis sebagai mahasiswa yang terlibat, maka berlaku fakta-fakta berikut ini. Ini tadi penjelasan tiga persyaratan tadi setelah disesuaikan dengan model geometri Euclid yang kita punya ya. Pertama, semua kelompok itu akan dilalui oleh 26 garis. Tadi kita lihat syarat pertama, semua kelompok itu beranggotakan tepat n plus 1 mahasiswa. Karena tadi n-nya itu adalah 25, sekarang kita punya 5 kuadrat plus 1, 26 garis. Jadi udah sesuai dengan syarat pertama. Dan syarat kedua tadi, setiap mahasiswa menjadi anggota dari tepat n kelompok. Nah, kalau di geometri Euclid itu setiap garis melalui tepat n titik. Jadi udah ini semua berdasarkan rumus ya. Jadi memang kalau kita perhatikan slide yang kemarin yang sudah diberikan dalam mengenai topik geometri enggak, ini sudah sesuai semua. Dan terakhir, syarat ketiga, tidak ada dua mahasiswa kelompok tadi, harus memenuhi syarat tidak ada dua mahasiswa yang menjadi anggota dari dua kelompok yang sama. Dan kalau kita lihat model geometri Euclid, tidak ada yang terjadi kontradiksi di sini ya. Dan memang di geometri Euclid ini tidak ada dua garis berbeda yang lalu di titik yang sama. Jadi tiga syarat yang sudah diminta oleh di soal tadi terpenuhi dengan kita dapat membentuk sebanyak n sama dengan 25 kelompok. Kayak n kuadrat sama dengan 600. Maaf. Iya. Jadi kalau memperhatikan cara-cara tadi harusnya tidak ada masalah ya. Sekarang kita bisa lanjut ke soal kedua. Nah, ini soal sebenarnya dibagi menjadi dua bagian. Satunya geometri Euclid, satu lagi geometri proyektif. Dan kalau kita lihat yang soal pertama, diminta pada EG 2,2 kuadrat, tentukan persamaan garis yang melalui dua titik ini, satu T, 1, T, dan T, T kuadrat. Nah, kalau di buku referensi, itu dia ada persamaannya. Kalau kita mau menentukan garis yang melewati dua titik, atau titik yang dilewati oleh dua garis perpotongan ya. Jadi nanti akan gunakan persamaan yang ada di buku referensi, tapi terlebih dahulu kita harus bentuk elemen-elemennya. Nah, di sini kita menggunakan polinom irreducible, yaitu fx sama dengan x kuadrat plus x tambah satu. Nah, ini juga di buku referensi ada, dan kalau
untuk memastikan kita bisa hitung sendiri elemen-elemen yang dibentuk itu dan polinomial reducible yang kali ini kita punyai memang memenuhi. Jadi kita lihat di sini jika T itu adalah akar dari F, maka berlaku T kuadrat tambah dengan tambah satu sama dengan nol. Ini dia dapat dari polinomial reducible tadi, sehingga ini sekedar pemindahan ruas terus disesuaikan karena ini GF dua, dua kuadrat ya. Jadi kita punya di sini T kuadrat T plus satu, terus T pangkat 3 itu T kuadrat tambah T ini T sama dengan T kali T kuadrat ya. Nah, kalau kita lihat T kuadrat tadi itu kan T plus satu, kalau kita di sini punya T kuadrat plus T itu 2 T plus satu, dan karena ini kita kalau fieldnya sudah kita ketahui, kita dapat 2 T plus satu ini sama dengan satu. Nah, disimpulkan kalau T itu adalah elemen primitif dari kalau field kita kali ini. Nah, karena tadi kita sudah selesaikan elemen-elemen di apa di lapangannya, kita lanjut menggunakan persamaan yang ada di buku referensi. Sebenarnya ini kalau di buku referensi sendiri ada rumus secara umumnya ya. Berarti ini kurang lebih garis yang melalui titik X1Y1 dengan X2Y2 adalah eh, garis Y dikali X1 kurang Y1 sama dengan X dikali X2, X dikali X2 kurang Y2, eh, sorry, Y dikali Y dikali Y Y dikali Y1 kurang X1 sama dengan X dikali Y kuadrat Y2 Y2 kurang Y X. Oke, itu kurang lebih persamaannya ya. Ini nah, jadi sebenarnya kalau kita masukkan titik-titik yang udah kita punya tadi ke dalam persamaannya, ini harusnya bisa memenuhi ya. Ini udah pengerjaan aljabar di lapangan yang kita punya tadi dengan elemen-elemen yang udah kita paparkan tadi ya. Dan ada T kuadrat, T pangkat 3. Nah, kita masukkan saja seperti biasa. Perkaliannya YT kurang Y itu dengan X T kuadrat kurang XT tambah T kuadrat kurang T kuadrat. Bagian paling kanan ini saling menghilangkan, tersisa dua bagian itu yang Y kali T kurang satu sama dengan X dikali T kuadrat kurang T. Nah, kalau kita lihat tadi T kuadrat, T kuadrat di sini kan sama dengan T tambah satu. Nah, kita lakukan substitusi, T kuadrat jadi T tambah satu. T, apa? Oh iya, langsung ya bisa langsung di apa ya kanselasi. Karena T yang di kirinya T kurang satu, yang di kanannya T kuadrat kurang T. Jadi tersisa T yang seperti biasa. Tapi kalau saya kemarin mengerjakannya itu bisa juga dengan substitusi T kuadrat, nanti akan hilang sendiri dan hasilnya tetap sama yaitu Y sama dengan X kali T. Oke, jadi untuk bagian pertama kita sudah temukan persamaan garis yang melalui titik 1, T dengan T, T kuadrat itu adalah Y sama dengan X T. Itu persamaannya. Sekarang kita lanjut ke soal 2. Pertanyaannya adalah pada geometri proyektif 2,2 kuadrat tentukan persamaan garis yang melalui titik T, 1 dengan T plus 1. Nah, ini sama seperti biasa ya. Kalau memang persamaan yang kita ketahui, kita tinggal memasukkan titik-titik yang udah kita dapat di soal. Titiknya yang tadi ada T, 1 dengan T plus 1. Dimasukkan ke persamaannya. Kita sekarang punya Y dikurang satu sama dengan T kurang satu kali X kurang T. Pengerjaan yang sama seperti di atas. Terus masuk terus 2Y sama dengan T kuadrat kali X kurang T tambah satu. Lanjut lagi ke bawah, ini kali masuk. Dan untuk yang bagian T apa negatif T pangkat 3 tadi,
Kita udah punya di atas ya sebelumnya. Satu, langsung dimasukkan saja, saling hilang. Sehingga hasil akhir adalah Y dengan T kuadrat X. Jadi garis yang melalui titik T, 1 dengan T tambah 1 di apa, PG 2,2 kuadrat adalah Y sama dengan T kuadrat X. Oke. T plus 1. Titiknya tadi T plus 1 dengan ya. Kalau ada pertanyaan, kan titik lain ya titik lain ya plus satu. Jadi kita nih satu. Plus. Kebetulan aja T satu T plus satu. Iya. Kebetulan. Pas kita kebetulan gimana? Kan GF. Ini kan aku yang ngerjain, tapi Fatkur yang ngetik, jadi ada sedikit kesalahan. Tapi aku kita itu kan soal masalah itu semua. Internet. Nah, itu kan soal ujian. Iya. Yang bikin itu jadi terasa itu Pak, kan ini kan kebetulan ya 650 itu kan bisa kita cetak T pangkat dua kali T pangkat dua dengan T kedua kayaknya ya. Kalau misalnya bisa cetak seperti itu Pak, ini jadi pertanyaan agak lain. Nomor satu, karena nomor dua kan hitungannya itu aja. Satu ya. Satu. Tapi kan kebetulan cara nomor satu dunia bisa. Ya, mungkin 641 ya. Ya, karena tadi sebenarnya saya mikirnya kalau ini soalnya hanya menentukan garis melalui titik, menentukan titik perpotongan, garis yang sejajar garis lain terus melalui titik lain, ya, ya kehabisan ide seperti itu soalnya, Pak. Jadi ya ini kebetulan bisa ya, memang nggak terlalu aneh, ya udah kita pasang aja, Pak. Salah satu tipikal yang kayak nomor satu nanti ketika gitu ini berkait dengan jadi kayak kita ingin mengelompok. Jadi tipenya sama kayak nomor satu. Kalau kita punya sekian harus ya berapa rangkaian. Ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau dia mengikuti kaidah yang di sini dan angkanya sama persis, bisa. Tapi kalau misalnya kayak tadi dimodifikasi jadi 6,1, otomatis kontrol ini kan angka ini ya. Tapi tidak mengatakan bahwa tidak bisa. Cara itu tidak ada ya, tidak mengatakan. Hanya mengatakan kita nggak bisa begitu. Nggak bisa disamakan dengan tapi kalau Anda tidak sebelum dan ketika soal yang seperti itu lebih susah kalau membuktikan tidak ada. Karena harus membuktikan semua kemungkinan. Kalau membuktikan ada itu kan, oh ini bisa ya, positif dicoba, ternyata aja. Mungkin siapa tahu ada yang mau menjadikan soal lain. Tapi tiga kuadrat soal tapi soalnya nggak pernah 91 masih mungkin nanti diskusikan tapi pendekatannya otomatis harus begini. Ini yang tiga. Ini yang tiga. Nah, ini mirip kayak tadi, cuman ini tiga. Ini yang gambar.
Jadi ini ada 9 titik, terus 3 kali 3 tambah Poin utamanya kalau ada yang dikasih dan dia nggak sesuai dengan yang di 2, sekian. Oh, ya bisa, ya bisa. Oh, ya kan? Kalau pengen nyelesain tanpa geometri, ya bisa. Tapi kalau lama itu sekarang siapa juga yang kritis. Makanya kalau mau jadikan soal kan ya. Oh, berasal ini. Iya, ya, Pak. Iya. Jadi tadi dikasih ya. Selamat siang Pak Uha dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Renisa. Di sini akan menjelaskan tentang geometri bidang hingga. Untuk soal yang pertama, ini soal UTS tahun ini kemarin. Jadi, soalnya yaitu pada geometri EG 2,7 yang berbasis lapangan GF7 akan ditentukan yang pertama yaitu persamaan garis yang menghubungkan titik 3,4 dan 2,6. Terus yang B, tentukan titik potong garis-garis 3x plus 4y sama dengan 2 dan 2x plus 3y sama dengan 6. Dan untuk yang C, tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis 3x plus 4y sama dengan 5 dan melalui titik 2,3. Untuk jawaban yang nomor 1, tadi kan disuruh menentukan persamaan garis yang melalui titik 3,4 dan 2,6. Jadi ini menggunakan rumus yang pernah kita tahu sebelumnya, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Terus dilanjutkan sampai ke sini, yaitu ada Y diperoleh Y sama dengan 5X min 11. Nah, min 11 ini di GF7 sama dengan 3. Jadi kita peroleh persamaan garisnya yaitu adalah Y sama dengan 5X per 3. Kemudian kita akan cek apakah persamaan garis tersebut melalui titik 3,4 dan 2,6. Untuk titik yang 3,4 diganti X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 4. Ya, ya benar berarti melalui titik 3,4 dan yang 2,6 juga benar berarti melalui titik 2,6. Terus untuk yang B, apa ya soalnya tadi? Oh, tentukan titik potong garis. Titik potong garis ini diselesaikan menggunakan substitusi eliminasi. Diperoleh nilai X-nya 3 dan Y-nya 0. Ya, ini Terus untuk yang C, yaitu disuruh menentukan persamaan garis yang sejajar dengan 3x plus 4y sama dengan 5 dan melalui titik 2,3. Nah kan tadi kan kita punya persamaan garisnya 3x plus 4y sama dengan 5. Persamaan garisnya kita ubah menjadi 4y sama dengan min 3x plus 5. Yang ekuivalen dengan y sama dengan min 3 per 4x plus 5 per 4 atau sama aja dengan min 6x plus 10 sama dengan x plus 3. Sehingga kita memperoleh persamaan garisnya yaitu y sama dengan x plus 3. Dan karena persamaan garisnya itu melalui 2,3, maka kita substitusi nilai 2 sama 3-nya itu ke nilai x dan y. Sehingga kita peroleh nilai y dan x-nya sama dengan 1. Dan persamaannya menjadi y, ini harusnya y min x sama dengan 1. Terus kita kaliin 4 semua. Kan jadinya 4y min 4x sama dengan 1, di mana min 4x itu kalau di GF7 sama aja kayak 3x. Jadi persamaan garisnya menjadi 3x plus 4y sama dengan 4. Iya, yang ini nggak perlu, Pak. Kita kan nggak sampai ini.
Oh ya. Iya, ada sesuatu yang menarik terjadi. Lanjut. Enggak ada Pak. Nomor 3 itu perhatikan geometri EG 2,4 elemen GF4 dapat diambil dalam bentuk perkalian dari 0, 1, T, dan T kuadrat. Untuk yang A, disuruh mencari persamaan garis yang menghubungkan titik 1, T dan T, T kuadrat. Kita ganti dia, T,1. Yang dia. Oh ya. Untuk yang B, disuruh menentukan apakah garis berikut sejajar. Jika tidak, tentukan titik potongnya. Oke, Oh. Kita kan pertama yang langsung ke yang B aja. Iya, iya. Kan yang A sama kan? Ya. Tapi itu coba dicek. Itu polinomnya sama nggak? Yang mana? Polinom irreducibelnya sama nggak? Sama. Iya, sama. Coba kalau gitu. Ya berarti salah satu ganti itu ya. Polinom. Tapi kalau dimasukkan mau nggak mau harus. Iya, harus dia sama dengan ini. Ini bentuknya gini ya? Ya. Kok bisa beda? Karena kalau ini itu jalan. Coba masukkan maksud X-nya 1, Y-nya T, jadinya apa? 1 plus T pangkat 3. Iya, 1 plus T pangkat 3 itu T pangkat 3 1 Pak. Sudah dikasih. Ya, karena ketika T kuadratnya diganti, ya jalan. Jadi pada prinsipnya ini sebenarnya karena dia kan jatuhnya sama. Tadi kan dia sama dengan TX. Nah, terus kemudian masing-masing ruas dikalikan. Jadi dikali T kuadrat. Nah, itu kan gimana? Dia sama dengan TX. Iya, dia sama dengan TX. Kalau ini dikali T kuadrat, ini jadi apa? T pangkat 3 ya. T pangkat 3 dia tadi apa? Ya, berarti ya. Nah, ya, berarti sama kuadrat dia sama ini. Berarti T kuadrat dia dikalkulasi sama. Karena X sama Y kan sama. Cuma kalau masih rumus CDK ada kan ya? Rumus CDK yang kita ada. Berarti tapi bagus, maksudnya beda kalkulasi, ya kan beda ini. Ya, silakan. Ini lanjut ke yang B, akan dicek apakah kedua garis sejajar atau tidak. Untuk pasangan garis yang pertama itu kan tadi ada persamaan garisnya X plus T, Y plus T kuadrat sama dengan 0. Itu kita misalin jadi AX plus BY plus C. Dan untuk yang kedua itu T kuadrat X plus Y plus 1 sama dengan 0. Itu kita misalin jadi A aksen X plus B aksen Y plus C aksen. Di mana kita punya nilai AB aksen min A aksen B itu sama dengan 1 min T pangkat 3 atau sesuai yang udah ditulis di sini jadinya 1 plus 1 sama dengan 0. Jadi kedua garis tersebut sejajar. Untuk pasangan garis yang kedua yaitu X plus T Y plus T sama dengan 0 kita misalin jadi AX plus BY plus C. Dan TX plus TY plus 1 sama dengan 0 kita misalin jadi A aksen X plus B aksen Y plus C aksen. Dan kita hitung lagi nilai AB aksen min A aksen B sama dengan T min T kuadrat sama dengan T plus T kuadrat sama dengan 1. Maka kedua garis tersebut tidak sejajar dan akan dicari titik potong kedua garis tersebut. Misalkan titik potongnya yaitu X aksen, Y aksen. Sehingga dari kedua persamaan ini dan ini diperoleh X aksen plus TY aksen plus T sama dengan 0 dan TX aksen plus TY aksen plus 1 sama dengan 0. Setelah diselesaikan diperoleh nilai titik potongnya yaitu 1, T.
selama ini selalu berpotong kan? Iya, satu nilai jadi seperti masalahnya ini ya sebenarnya sudah ya ini kan juga di EG Pak. Nggak coba-coba ke atas yang namanya ini soalnya saya tuh lebih ke pikiran. Nah, jadi ini masalahnya kan T-nya ini kan karena dia sudah ya. Nah, kalau misalkan kita punya tambahan variabel, jadi ini bukan T tapi variabel misalkan A. Jadi X ditambah AB tambah A kuadrat sama dengan 0 sama A kuadrat X ditambah Y plus 1 ini. Apakah selalu selalu tidak sejajar? Apa mungkin sejajar? Ini aja bisa masuk di sini nanti. Nah, kalau ini kasus ini kan hanya disebut sini. Untuk A yang lain bisa. Mari bisa tanya. Sebaiknya sama. X. Kalau misalkan dibikin berbeda, nanti kayak memang nyeting yang dari juga dia sejajar. Karena kan ini bentuknya bagus ya. Ini kan T kuadrat. Ya, ini T pangkat 0, T kuadrat. T kuadrat, ini nggak ada T-nya. Kira mau dikasih T juga ini. Kalau cara sama dengan 0, mereka yang pertama tadi Hanya 0 berarti X sama. X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1. Itu berpotongan. Kalau selanjutnya itu nomor Pernah sejajar. Sebenarnya tinggal diganti aja. Ini 100 sejajar. Oh, sejajar dikenakan jika apa sama dengan Sebenarnya ini kan bisa dikatakan dia sama dengan A kuadrat X. Jadi gradiennya kan minus A kuadrat. Nah, di sini kan nanti juga bisa. Asalkan gradiennya sama. kayak saya bisa. Lebih memang bisa. Kalau tapi kalau cuma ini kan opsinya dikit ya. Bisa jadi nggak ada. Tapi kalau misalkan ini diganti 2,3 kuadrat, Oh, 2,3.